Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Wirda Alfarahmania. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu DHCP dan ARP. Pada bab 8 kita kali ini, kita akan membahas dua materi ya teman-teman, yaitu DHCP dan ARP. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu DHCP. Kita lihat di sini bahwa DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Dan DHCP itu running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Oke, perlu diketahui bahwa pendeliverian IP kan ada 3 ya teman-teman, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Contoh dari broadcast itu, misal di sini terdapat satu switch lagi yang memiliki jaringan LAN tersendiri. Jadi broadcast domain itu ketika suatu PC ingin berkomunikasi dengan PC yang lainnya, dan ini merupakan awal komunikasi yang sebelumnya tidak terjalin. Maka switchnya dalam vendor Cisco, ia akan melakukan tes domain ke semua PC yang ada. Diibaratkan ketika PC 1 ingin mengirimkan paket ICNP kepada PC 2, sebelumnya PC 1 itu mengirimkan ARP paket kepada router, dan router akan mengirimkan yang namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi broadcast domain ibaratnya satu cangkupan LAN. Selanjutnya perlu kita ketahui terdapat 3 jenis tipe pada DHCP, yaitu DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. Kita lihat di sini definisinya. Misal untuk DHCP server sebagai penyedia layanan pool IP. Maksudnya dia berfungsi untuk memberikan IP address kepada DHCP client. Untuk DHCP client itu berfungsi untuk menerima IP yang diberikan dari server. Dan untuk DHCP relay sebagai penerus layanan dari server ke klien. Misal di sini terdapat 2 router. Terus nanti routernya akan langsung terhubung ke jaringan LAN. Dengan adanya DHCP relay, nanti yang bertindak sebagai DHCP relay itu yang router kedua ya teman-teman. Untuk router yang pertama merupakan DHCP server. Nah, dia akan share IP address yang berfungsi untuk nge-sharing ke klien sebagai penerus layanan IP dari DHCP server. Jadi dengan cara DHCP itu disebut dengan DORA. Dia akan melakukan discover, offer, request, dan ACK. Misal ada suatu PC ingin bertindak sebagai DHCP client, maka cara kerjanya si PC ini akan melakukan discovery atau broadcast. Kemudian DHCP server akan mereply dengan tawaran offer atau unicast. Lalu si DHCP client dia akan membalas request atau broadcast. Tentu si DHCP server akan melakukan actionnya, jadi dia mempersilahkan IP address yang dia berikan. Jadi ini merupakan delivery tab pada setiap langkahnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu ARP. Jadi ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Jadi cara kerja ARP itu misalkan pada VPC 3 dia akan melakukan koneksi ke internet atau ISP, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router ataupun keluar dari header 1. Lalu misal pada VPC 5 kita coba ping 888. Sebelumnya kita coba ke Winbox terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik IP lalu ARP. Nah, di sini terdapat header 2 yang kita gunakan. Oke, jadi di VPC 5 kita bisa ping 888 ya teman-teman. Nah, nantinya IP dan MAC address VPC 5 itu akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Dan begitu pula pada VPC yang lainnya, ataupun router MikroTiknya itu sendiri. Jika dia ingin melakukan koneksi ke internet, dia akan lakukan melalui header 1. Dan jika kita lakukan ping 888 pada router kita, maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Maka dia sudah tercatat di bagian header 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.135.2. Kemudian kita coba pada VPC 2-nya, kita coba cek show IP. Nah, VPC 2 IP-nya adalah 192.168.99.254. Kemudian kita coba ping 8888, maka dia berhasil ya teman-teman. Nah, jadi di sini dia sudah terdaftar ya IP address VPC 2-nya. Lalu kita coba ketika VPC 1 ingin berkomunikasi dengan VPC 2. Jadi pada VPC 1 kita
mapping IP dari VPC2-nya. Mapping 192.168.99.254. Oke, jadi di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Maka IP dari VPC1-nya sudah terdaftar di IP table. Jadi VPC1 dan 2 sudah ada informasinya di ARP. Oke, sekian pembahasan bab 8 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.